Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli wabarakatuh. ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqdaril azim. Selamat jumpa lagi di segmen terbaru mubadalah.id. Kali ini segmen ngaji kitab Nabiyur Rahmah, kitab yang membahas tentang kasih sayang Nabi untuk seluruh alam dan seluruh isinya, terutama umat manusia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu untuk membahas ngaji kitab Nabiyur Rahman ini bersama Nyai Haja Thoah Ja'far. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Tema yang akan dikaji ini adalah tema dari di kitab Nabiyur Rahmah, penulisnya oleh penulis Kiai Haji Fakih Abdul Qadir, dengan tema menyelami makna rahmat untuk seluruh alam. Nah, tema ini nanti akan dikaji oleh beberapa nyai yang akan hadir di mubadalah.id. Nah, kali ini kita akan dibahas oleh Ibu Nyai Thoah Ja'far. Kepada beliau, monggo Bu Nyai. Terima kasih Kang Dul atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa ngaji bersama dengan Kang Dul di Mubadalah. Kali ini kita akan mengaji tentang tema menyelami makna ar-rahmah al-amah, kasih sayang yang menyeluruh, kasih sayang yang menyeluruh ke seluruh alam semesta, ke seluruh manusia dan ke seluruh seisinya alam, baik itu kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan dan kepada seluruh manusia. Apa sih makna kasih sayang itu? Kasih sayang yang telah kita pahami pada umumnya adalah saling menjaga, saling memperhatikan, saling peduli, saling peka, saling memahami apa kebutuhannya, apa yang mesti kita perlakukan dengan baik. Ya, begitu kira-kira. Jadi seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Kang Dul bahwa tema ini adalah diambil dari kitab Nabiyur Rahmah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat penyayang. Kita tidak asing bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, kata Kanjeng Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, saya mengutus engkau wahai Nabi untuk merahmati seluruh alam. Alam itu berarti semuanya selain Allah, seisinya. Pada manusia berarti menyayangi kepada yang kecil dan menghormati kepada yang lebih tua. Bahkan kata Nabi, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Kepada tumbuh-tumbuhan ya kita jaga, kita lestarikan, tidak merusaknya. Kepada alam ya menjaga kebersihannya, jangan sampai sampah berserakan. Jangan sampai sampah berserakan lalu kemudian solokan pada mampet sehingga kemudian mengakibatkan banjir. Kepada hewan ya kita beri makan, kita sayangi, kita lindungi, jangan sampai punah. Dan itu ajaran Nabi ya. Iya, banget ajaran Nabi, karena ya tadi itu. Kalau konteks sekarang yang harus dilakukan sama kita selaku manusia, selaku penghuni di muka bumi ini, itu juga harus melakukan itu ya untuk ayah. Banget, wajib malah. Kita harus tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita itu harus merahmati seluruh alam seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Bismillah, kita harus bisa gitu ya. Merahmati kepada keluarga sendiri, istilahnya misalnya sudah berumah tangga, kepada anak, kepada suami kepada istri, kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapa saja yang lebih terdekat yang kita hadapi setiap hari.
Kalau menurut di kitab sendiri konteks rahmat menyelami makna rahmat untuk seluruh alam itu seperti apa? Apakah ada hadisnya atau apa ada ayat Qur'annya seperti itu? Ya. Ya. Di sini Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis yang ada di dalam kitab Nabiur Rahmah, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ta 'alal 'unfi. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan Allah mencintai kebaikan, kejentelan, kelemah lembutan, persahabatan, dan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih daripada kepada orang yang berlaku kasar. Meskipun kepada orang yang berlaku kasar Allah adalah zat yang maha pengasih, tetapi mengasihinya, memberikannya lebih kepada orang yang memiliki sifat persahabatan, orang yang memiliki sifat kepedulian, orang yang memiliki sifat kasih sayang. Begitu kira-kira. Dalam hadis lain juga dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu al-ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang oleh Allah yang Maha Ar-Rahman pasti akan menyayanginya. Maka sayangilah penduduk di bumi, niscaya penduduk di langit akan menyayanginya. Itu adalah dawuh Nabi. Tidak perlu, jangan diragukan lagi. Berarti dalam hal ini kan tadi ayat Al-Quran mengatakan Allah adalah zat yang maha baik, mencintai kebaikan. Kemudian dikuatkan oleh dawuh Nabi, hadis, bahwa berarti Al-Quran dan hadis sangat sama-sama misinya adalah bagaimana kita harus menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada seluruhnya. Irhamu al-ardi yarhamkum man fis samai. Ahli bumi siapa saja kan berarti. Tidak terbatas sama keyakinan suku, ras. Tidak, semuanya baik semua agama, tidak memandang agama, tidak memandang kulit, tidak memandang ras, tidak memandang salah satu orang saja, misalnya kepada kekasih, kepada keluarga, tetapi seluruhnya harus kita sayangi, kita peduli sesuai dengan posisinya masing-masing. Di momen Maulid Nabi tahun ini, Angtoa apa yang ingin sampaikan kepada para untuk pemirsa Mubadalah untuk untuk saling mengasihi, untuk memberikan rahmat kepada orang gitu, memberikan saling sayang menyayangi, seperti apa Angtoa? Sebenarnya banyak sekali, tetapi ada yang lebih pertama kepada diri saya sendiri saya tekankan bahwa memang harus ditingkatkan lagi kepedulian kita, perhatian kita, kasih sayang kita kepada keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan cara saling berkomunikasi, dengan cara saling melayani, kita kepada suami, suami kepada istri, kita kepada anak, kemudian kepada lingkungan kita. Ini yang lingkungan penting, kita tidak hanya manusia, terutama kepada kebersihan lingkungan kita, kepada kepedulian tentang membuang sampah. Banget itu, meskipun kesannya remeh tetapi itu adalah merusak keindahan dan akan menjadikan lingkungan kita menjadi sehat kalau sampah berserakan. Jadi itu juga termasuk kepedulian kepada supaya tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga adalah menyayangi lingkungan kita, menjaga lingkungan kita. Menjaga semesta. Iya, menjaga semesta. Saat kita lingkungannya bersih, kita dan seluruh keluarga kita menjadi sehat. Tetangga-tetangga kita juga sehat. Oke. Apakah ada hadis lain atau cuman di kitab Nabi Rahman cuman itu aja, Angtoa? Di dalam kitab ini juga ada dawuh Nabi bahwa Bismillahirrahmanirrahim, la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala ma tahabbu alaihi. Kata Nabi, tidak akan sempurna imannya sampai kita saling menyayangi. Lalu Nabi, tidak sempurna imannya kalau kita tidak menyayangi. Saling menyayangi itu berarti modal dari keimanannya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah saya pernah menunjukkan apa makna saling menyayangi itu? Gitu.
kemudian Nabi menjawabnya, afshu as-salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah keselamatan, tebarkanlah salam di antara kalian semua, maka kalian, kita, antar keluarga, antar tetangga akan saling menyayangi. Ketika kita membangun kedamaian antar, ya tentu kalau keluarga, oh tentu ya, yang adalah orang terdekat, ya bisa seperti itu juga bisa ya. Tetapi yang lebih luas lagi adalah antar tetangga yang terdekat, gitu ya. Luar biasa sekali ajaran Nabi itu, masya Allah. Sekilas seperti biasa sih, tetapi coba kita praktekkan langsung dalam keseharian itu sangat-sangat kalau susah sangat tidak mudah. Nah, kalau melihat fenomena sekarang lah ya, kita bertabaran ujaran kebencian di media sosial, lalu juga ya ada soal-soal di media sosial ini kan ujaran kebencian itu tidak sesuai dengan konsep Nabi lah, kira-kira begitu. Nah itu kita harus seperti apa sih atau menyikapi media sosial gitu dengan ramah, dengan bijak itu seperti apa? Ya, memang media sosial itu luar biasa sekali ya, di luar dari persaingan kita zaman dulu. Tetapi bagian dari saling berelasi dengan baik itu sesama teman di medsos, paling tidak meng-like kepada postingan-postingan yang baik, yang memotivasi, yang mengajak kebaikan, yang menginspirasi begitu. Selain menyapa, kemudian mengomentari dengan komentar yang ramah, sopan, juga meng-like. Itu bentuk mengasihi. Iya, bentuk saling berelasi. Kalau ada ujaran kebencian kita ingatkan. Ya, diingatkan dengan cara baik-baik juga. Memang kalau ujaran kebencian atau memancing hal-hal yang tidak enak itu seakan-akan terbawa ikut emosi. Ya, ikut gemes lagi ya. Tapi di sini juga ada ceritanya. Ya, jadi memang Nabi pun tidak menganjurkan. Tidak begitu caranya ketika orang berkata kasar kepada kita tidak diperkenankan untuk melaknatnya, untuk berkata kasar juga. Tidak dibalas dengan bahasa kasar lagi. Karena Nabi, karena Allah yaitu mencintai kelemah lembutan, mencintai kebaikan. Ingat bahwa Allah sangat mencintai kebaikan, maka kita harus menciptakan kebaikan. Luar biasa sekali ya. Jadi sering kan kita mendengar, buat apa orang jahat kita balas dengan kejahatan. Kalau dia jahat kepada kita balas dengan kejahatan. Ada dua orang jahat kan nanti. Betul ada orang dua jahat. Maka cukup satu saja yang jahat. Kita tidak perlu ikut jahat gitu ya, tapi memang harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Ini luar biasa ya. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita, jangan dilakukan dengan kejahatan lagi. Ya, nanti ada orang jahat dua. Luar biasa. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan tuh soal di tema menyelami makna rahmat untuk seluruh alam ini? Ya, kita itu harus saling berbagi kebaikan. Jadi ya tadi tugas kita berbuat baik kepada siapapun, berbuat ramah kepada siapapun. Kita tidak perlu, mereka akan berbuat baik lagi kepada kita atau tidak, kita tidak perlu. Bahwa percaya kebaikan adalah akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah langsung. Jangan mengharapkan dibalas lagi gitu ya. Jadi jangan kita percaya saja. Ya, gitu. Bahkan di sini ada sebuah cerita ya, seorang laki-laki yang dalam perjalanan dalam keadaan kehausan, kemudian di situ ketemu dengan sebuah sumur. Dia turun ke sumur untuk mengambil air minum. Begitu sudah selesai hausnya, dia naik kembali melihat seekor anjing yang dalam keadaan kehausan. Juga dia paham karena tadi juga dia haus. Ini seekor anjing ya, iya, seekor yang anjing. Katanya najis. Ya. Kalau saya bukan najis, yang takut. Kalau perempuan kadang-kadang mikirnya tidak najisnya, ya takut lah gitu. Tapi kemudian dia menolongnya dengan cara turun lagi ke sumur, mengambil air yang dimasukkan ke sepatunya, kemudian sepatunya digigit, naik lagi ke atas, diberikan ke anjing. Lalu kemudian Allah
menyukainya, lalu mengampuni dosa-dosanya. Oh. Jadi luar biasa sekali. Artinya berbuat kebaikan itu tidak memandang apapun ya di Ya, luar keyakinan ya, kita ya. tidak. Meskipun sama manusia, sama hewan Nah, gitu ya. ya. Oke. Kepada hewan, kepada makhluk yang mengandung nafas kehidupan. Di sini di hadis dikatakan fi kulli dzati kabitin rotbatin ajrun. Setiap sesuatu yang mengandung nafas kehidupan memiliki pahala. Kita mau melakukannya dengan baik, kita akan mendapatkan pahala. Oke. Aduh, kalau saya lihat kucing ke rumah jengkel juga. Oke. Ini luar biasa ya, hadis mengatakan bahwa ada seekor perempuan yang memberikan minum kepada anjing, lalu Allah mengampuni semua dosa-dosa perempuan itu. Luar biasa sekali. Ini adalah bentuk jadi berbuat baik itu tidak harus memandang siapapun, artinya kita harus berbuat baik kepada seluruh alam ini. Kasih sayang yang Kasih menyeluruh sayang yang kepada menyeluruh. siapapun. Oke, cukup. Ada yang sampaikan lagi di tema ini? Ya. Oke, baik, kalau kayak gitu ada nggak untuk pesan-pesan moral kepada pemirsa Mubadalah ID untuk melakukan tindakan kebaikan, melakukan kebaikan bersama, memberikan rahmat kepada semesta ini, kita selaku khalifah di bumi ini. Seperti itu. Mungkin yang perlu ditanamkan pada hati kita masing-masing adalah rasa peduli dan rasa saling memahami kebutuhan masing-masing. Kemudian ya tadi saling berbagi kasih sayang. Biasanya kalau perempuannya saling berbagi hasil masakannya gitu ya, meskipun tidak harus yang mewah ya, tetapi yang sopan. Berbagi sesuatu yang bagus itulah, yang baik, yang sehat gitu. Seperti itu biasanya kalau katakanlah tidak hanya perempuan sih ya. Tetapi kalau saya mengatakan kita kalau pengen diperhatikan, kita kalau pengen disayang, kita dulu menyayangi, kita dulu perhatian. Insya Allah dengan perbuatan baik kita, vibrasinya, efeknya akan besar sekali. Terutama kepada keluarga. Kita perhatian secara tidak langsung, lama atau cepat akan mendapatkan perhatian juga. Apalagi katakanlah seorang ibu ya, betul kata Buya Husain bahwa perempuan adalah ibu peradaban, ibu kehidupan. Jadi di rumah itu kalau ibu sehat, ibu penyayang, semuanya menjadi sehat, menjadi penyayang. Luar biasa ya. Oke. Baik, terima kasih pemirsa Mubadalah. Ini adalah sesi kedua di ngaji kitab Nabi Rohmah dengan tema menyelami makna rahmat untuk seluruh alam dengan Ibu Nyai Hajah Toa Ja'far, pengasuh Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Ada hal menarik dari tadi beliau mengatakan kalau ada yang berbuat jahat jangan dibalas kejahatan. Nanti ada dua orang yang jahat. Jadi kita harus berbuat baik, mengalah, mengayomi dan mengasihi. Bahkan mengalah, ada yang mengatakan mengalah itu mengallah. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya dan terima kasih Ang Toa sudah, saya nyebutnya Ang Toa, maaf pemirsa. Lebih kalau orang Cirebon itu kan lebih akrab. Terima kasih Ang Toa sudah hadir di studio Mubadalah untuk mengaji kitab Nabi Rohmah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.